Peperangan besar Bharatayuddha adalah sebuah perang besar antara Pandawa dan Kurawa. Kejahatan para Kurawa dan kelicikan Sangkuni memang menjadi sebab utama dari perang besar ini. Tetapi menariknya bukan hanya tokoh-tokoh jahat seperti mereka saja yang menjadi sebab perang ini terjadi. 3 tokoh baik yang memiliki sifat adil, berjiwa ksatria, pengasih dan penyayang, juga dimunculkan sebagai tokoh yang berkontribusi besar dalam peperangan dahsyat ini. Mereka adalah 1. Bhisma, 2. Guru Drona, 3. Karna. Aswata! Hancurkan seluruh manusia! Panah ini sesuai dengan restu dari Dewa Indra. Bhisma adalah kakek dari para Pandawa dan Kurawa. Ia adalah putra dari Raja Sentanu dan Dewi Gangga. Raja Sentanu berpisah dengan Dewi Gangga saat Bima lahir, tetapi setelah kelahirannya itu Dewi Gangga justru pergi meninggalkan Raja Sentanu. Sebelum pergi, Dewi Gangga berjanji bahwa akan membawa Bhisma atau Dewa Brata bertemu kembali dengan Raja Sentanu saat Bhisma sudah layak menjadi seorang penerus tahta Hastinapura. Selama kepergiannya, Bhisma berguru kepada begawan para Surama. Hingga saat usianya yang ke-25 ia bertemu dengan Raja Sentanu dalam kondisi yang sangat layak dalam hal kesaktian dan keilmuannya. Dalam pertemuan ini hampir terjadi konflik antara mereka, tetapi di sela perdebatan mereka tiba-tiba Dewi Gangga muncul dan membawa kabar mengejutkan bahwa Bhisma adalah putra dari hubungannya dengan Raja Sentanu. Pertemuan kali ini adalah pelunasan janji Dewi Gangga kepada Raja Sentanu. Kebahagiaan Sentanu pun tak terukur saat itu. Ia telah menunggu bertahun-tahun kemunculan Dewi Gangga dan Bhisma. Tapi kebahagiaan itu bukan sebuah kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh Satyawati. Putraku telah kembali hari ini, Satyawati. Lebih baik aku jadi nelayan daripada bertahan terus sebagai seorang pelayan di istana Hastinapura. Apa yang kau bicarakan ini, Satyawati? Anakku nanti harusnya sudah berhak untuk menjadi pangeranmu yang mulia. Satyawati adalah kekasih Sentanu. Sebelum pertemuan itu, kehadiran Bhisma yang tiba-tiba membuat Satyawati kecewa dan tidak mau menikah sebagai istri dari Raja Sentanu. Satyawati merasa kehadiran Bhisma secara tidak langsung menempatkan dirinya dan anaknya kelak hanya sebagai seorang pelayan di istana megah. Penolakan Satyawati ini pun menghancurkan hati Sentanu. Bhisma yang baik tak tega melihat ayahnya terpuruk karena kehadirannya. Bhisma pun pergi menemui Satyawati. Ia bersumpah di hadapan Satyawati dan Sungai Gangga. Aku bersumpah, aku tidak akan menghabiskan hidupku sebagai Raja Hastinapura. Dewa Brata! Ia bersumpah tidak akan menikah dan menjadi raja di Hastinapura. Dia akan mengabdikan diri untuk Hastinapura. Sumpah itu pun membuat Satyawati mau untuk kembali ke Hastinapura menjadi istri Raja Sentanu. Dan karena sumpah itu pula Bhisma mendapat anugerah hanya akan mati sesuai keinginannya. Baik waktu ataupun sebab kematiannya hanya Bhisma sendirilah yang bisa menentukannya. Keberadaan Bhisma mengajarkan tentang dahsyatnya sumpah, kewajiban dan tanggung jawab. Pada akhirnya ia mati di tangan Dewi Amba yang menjelma atau mengejawantah dalam diri Sri Kandi, putri Raja Pancala. Penebusan dosamu telah berdiri. Semua kejadian dalam hidup Bhisma terhubung dengan banyak sekali sumpah. Hingga karena sumpah Bhisma, kerajaan Hastinapura menjadi sangat sulit menemukan raja yang layak, yang sesuai dengan harapannya sebagai seorang panglima di Hastinapura. Sumpah dan janjinya itu jugalah yang menjadi salah satu alasan tercetusnya perang besar keturunan Bharata di Kurusetra. Detail kisahnya, bentuk kepahlawanannya, kesaktiannya, lalu suka dan dukanya akan kami bahas lebih lanjut di konten kami berikutnya.
Tokoh kedua adalah Guru Drona. Guru Drona adalah guru dari Pandawa dan Kurawa di Hastinapura. Ia lahir dari keturunan Brahmana, walau begitu ia memiliki kesaktian dan ilmu pengetahuan perang yang sangat tinggi setelah ia berguru dari begawan Parasurama. Ia memiliki putra yang amat sangat ia cintai, yaitu Aswatama. Karena perasaan cintanya kepada Aswatama inilah, Drona terjebak menjadi orang yang harus membela Kurawa. Ia menjadi panglima perang pihak Kurawa di hari ke-11 setelah Bhisma bisa dikalahkan oleh para Pandawa. Ia memiliki dendam yang terus berlanjut dengan Raja Drupada di Pancala, hingga suatu kali Drona yang telah menjadi guru di Hastinapura, ia mengirimkan murid-muridnya yaitu Pandawa dan Kurawa, untuk menyerang dan menaklukkan Raja Drupada. Singkat cerita, karena kekalahan ini Raja Drupada membagi wilayahnya dengan Guru Drona, tetapi karena Raja Drupada tak sepenuhnya mampu menerima kekalahan itu, ia melakukan sebuah ritual untuk meminta putra yang menjadi takdir kematian untuk Guru Drona, dan ia pun meminta seorang putri yang kelak menjadi istri Arjuna. Maka lahirlah Drestadiumna yang akhirnya membunuh Guru Drona saat perang Baratayuda, dan Drupadi yang akhirnya menjadi istri dari kelima Pandawa. Aswatama! Aku akan membakar seluruh dunia ini! Begawan Parasurama telah memberikan semua senjatanya padaku sebagai amalnya. Aku akan menghancurkan seluruh manusia! Sesungguhnya Guru Drona tidak bisa dikalahkan seperti Bhisma karena ia pun memiliki perisai pelindung dan berbagai senjata perang yang membuatnya kebal terhadap seluruh senjata di dunia. Tetapi ia mulai goyah saat mendengar putra yang ia cintai telah mati. Kekuatannya sirna saat ia mendengar pengakuan dari orang yang dianggapnya paling jujur di dunia, yaitu Yudhistira. Ia pun terduduk dan kesempatan itu diambil oleh Drestadiumna dengan memenggal kepala Guru Drona. Sesungguhnya banyak sekali versi detail kematian Guru Drona yang berbeda. Tetapi semua versi memiliki beberapa kesamaan, yaitu 1. Guru Drona mulai hilang kendali setelah mendengar berita kematian palsu Aswatama, terlebih saat ia mendengarnya dari mulut Yudhistira, padahal sesungguhnya bukan Aswatama putranya yang dibunuh, tetapi seekor gajah bernama Aswatama. 2. Ia mati di tengah perang Baratayuda di tangan Drestadiumna yang memenggal kepalanya. Tokoh ketiga adalah Karna. Karna sesungguhnya anak dari Dewi Kunti, tetapi bukan anak biologis dari sebuah hubungan suami istri. Kunti mendapat anugerah dan mantra sakti Aditya Hardaya dari Resi Durwasa. Jika Kunti meramalkan mantra itu dan menyebut salah satu dewa di dalam mantra tersebut, maka dewa yang ia sebut akan datang dan memberikan anugerah berupa seorang putra dari dewa yang ia sebut dalam mantra itu. Kunti yang saat itu masih muda dan belum menikah, tertarik untuk mencoba mantra tersebut. Ia meramalkan mantra Aditya Hardaya dan menyebut Dewa Surya dalam mantra tersebut. Tanpa diduga Dewa Surya pun muncul dan memberinya anugerah anak tanpa merenggut kesuciannya sebagai seorang putri. Setelah Batara Surya pergi, anugerah itu pun menjadi sebuah perkara berat buat Kunti yang belum memiliki suami. Ia pun diam-diam menghanyutkan bayi Karna di Sungai Gangga. Bayi itu ditemukan oleh keluarga seorang kusir di kerajaan Hastinapura, yaitu Adirata dan istrinya Radha. Dia memiliki 2 pusaka dari Dewa Surya, yaitu 1. Perisai pelindung yang menyelimuti tubuhnya. Perisai ini membuat ia kebal dari semua senjata di alam semesta. 2. Dua buah anting yang jadi penerang dalam hidupnya. Kedua pusaka ini membuat Karna tak tertandingi, bahkan Arjuna pun tak memiliki senjata yang mampu menembus perisai yang melekat di tubuh Karna. Hingga sebelum Baratayuda dimulai, Batara Indra meminta Karna untuk melepas baju zirah dan antingnya dengan harapan Arjuna mampu mengalahkannya. Karna yang selalu ingin diakui kemampuannya, tak keberatan melepas 2 senjata itu. Arjuna saat itu melihat bagaimana Dewa Indra mengelabui Karna. Arjuna justru merasa kecewa dengan niat Batara Indra. Perilaku ini bagi Arjuna merupakan sebuah peristiwa yang meragukan kemampuannya. Alhasil, untuk membalas kesalahan Indra,
Indra pun memberikan satu senjata sakti bernama Kontawijaya yang hanya bisa digunakan satu kali, tetapi siapapun yang ia incar tak akan bisa mengelak dan menghentikannya. Hingga akhirnya di Perang Baratayuda senjata Konta ini terpaksa dilepaskan karena saat pasukan Kurawa di bawah pimpinannya terdesak dengan kehadiran Gatotkaca. Panah Indrastraku menghabisi Gatotkaca di sini, sesuai dengan restu dari Dewa Indra. Gatotkaca tidak bisa dihentikan dengan semua senjata. Ia adalah bangsa raksasa yang mampu berubah wujud sangat besar yang dengan begitu mudah mampu melenyapkan sekumpulan prajurit dari Hastinapura. Tapi seperti kata Dewa Indra, siapapun yang diincar senjata Konta tak akan sanggup menahan ataupun menghindarinya. Gatotkaca pun mati di tangan karena dengan senjata sakti Kontawijaya pemberian Batara Indra. Gatotkaca adalah putra dari Bima dari keluarga Pandawa dan Dewi Arimbi dari bangsa raksasa. Ia bukan satu-satunya tokoh putra dari keluarga Pandawa yang mati di tangan Karna. Abimanyu mati mengenaskan di tangan Karna. Sesungguhnya ia membunuh Abimanyu karena ia ingin menyelamatkan Abimanyu dari siksaan para Kurawa. Sungguh pun demikian, ia mengatakan dengan sedih dan penuh air mata kepada Abimanyu. Sesungguhnya yang layak mendapat gelar ksatria terhebat di alam raya bukanlah dirinya ataupun Arjuna, tetapi adalah Abimanyu. Karena adalah seorang yang berambisi mendapat pengakuan atas setiap usaha dan kemampuannya. Tetapi keinginan dan ambisinya lurus seketika, setelah melihat darah yang mengucur karena siksaan para Kurawa terhadap Abimanyu. Setiap luka dan air mata para ksatria yang melihat kematian Abimanyu, merubah konsep ksatria terkuat dalam benak Raja Anggakarna. Pada akhirnya Karna mati di Kurusetra di tangan Arjuna, tapi kematiannya akibat karma yang telah ia lakukan sebelumnya. Karma itu meliputi banyak hal seperti matinya Abimanyu tanpa senjata, lalu sumpah begawan para Surama dan masih banyak hal lainnya yang telah menjebak Karna berbuat kesalahan dalam hidupnya. Tapi ia adalah simbol dari keberhasilan dari sebuah ketekunan panjang, kesetiaan terhadap komitmen, dan perjuangan keras dalam sepanjang hidupnya. Sekalipun sesungguhnya ia adalah putra dari keluarga ksatria, tapi ia memulai semua keberhasilannya dari tempat yang paling bawah dalam strata sosial di masyarakat, seorang raja yang memulai perjuangannya dari keluarga seorang kusir yang tidak memiliki apa-apa. Kisah tiap tokoh di konten ini akan kami ulas lebih lanjut di konten berikutnya. Maka like and subscribe channel ini, melihat, mencermati dan menguak banyak nilai dari kisah Mahabharata.